Saudara tersangka sudah ditangkap, namun hingga kini motif ia tega membunuh anak politisi PKS masih menjadi teka-teki. Kita bahas bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat petang Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Mas Reza, sebagai psikolog forensik, Anda membacanya seperti apa ketika ada dua kasus yang berbeda, kasus pencurian, kemudian dikaitkan dengan kasus pembunuhan yang sudah jalan 2 pekan ini, terus sudah menetapkan tersangka. Bagaimana pihak polisi akhirnya meyakinkan bahwa keterangan tersangka ketika mengaku menjadi pelaku pembunuhan ini bisa menjadi penyebab utama dalam kasus ini? Tempo hari dalam perbincangan di Kompas memang saya membuat prediksi bahwa asumsi bawah perkiraan saya pihak Polda Banten akan menyampaikan pengumuman tentang hasil kerjanya pada awal bulan Januari, atau asumsi atas setelah 46 hari, berarti hitung-hitungan saya pada akhir bulan Januari atau awal Februari. Itu perkiraan saya. Namun kalau kemudian kita berfokus pada apakah pelaku pencurian ini juga merupakan pelaku pembunuhan, terus terang saya masih mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena dari pemberitaan yang saya dapat di media, satu, bahwa di lokasi pembunuhan itu pelaku tidak mengambil barang apapun. Berarti perkiraan saya, orang yang masuk ke rumah anggota PKS tersebut, kemudian melakukan pembunuhan terhadap anak, melancarkan aksinya dilatar belakangi oleh motif emosional, marah, dendam, sakit hati, dan sejenisnya. Terlebih karena ada luka atau cedera yang sedemikian parah pada tubuh korban. Namun, pada peristiwa yang kedua, yaitu pencurian di rumah mantan anggota DPRD, kata pencurian saja sudah jelas menunjukkan bahwa pelaku memiliki motif instrumental, yaitu mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatannya. Nah, saya belum bisa teryakinkan bagaimana seseorang yang sebelumnya melancarkan aksi kejahatan ekstrim dengan motif emosional, kemudian beralih dalam tempo 2 pekan menjadi pelaku kejahatan yang instrumental. Perubahan motif yang sedemikian tajam itu dalam kurun waktu 2 pekan itu yang masih mengundang tanda tanya. Oke, jadi menurut Anda, Mas Reza, apa yang harus dilakukan oleh polisi sehingga tidak sekedar mengandalkan pengakuan dari tersangka yang sudah ditangkap ini? Saya harus tandaskan bahwa perkiraan saya, pernyataan bahwa pelaku pencurian itu juga merupakan pelaku pembunuhan tampaknya berasal dari keterangan yang disampaikan oleh si pelaku pencurian. Jadi bayangkan ada sebuah interogasi dalam waktu singkat dilakukan oleh sekian banyak personel polisi dan si pelaku dalam keadaan shock atau mungkin dalam keadaan terguncang. Nah, sorry Mas Reza, itu kemungkinan bisa terjadi dalam kasus ini? Oh jelas, pelaku kejahatan sesungguhnya juga bisa mengalami shock, baik akibat perbuatannya maupun akibat kerja kepolisian. Nah, dalam situasi sedemikian rupa, ketika seorang terperiksa terus-menerus diinterogasi, apalagi seandainya menggunakan cara-cara yang abusif atau cara-cara kekerasan atau penyiksaan, maka ada resikonya bahwa dari mulut pelaku akan keluar istilahnya adalah coerced false confession. Pengakuan yang sesungguhnya palsu, pengakuan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan, namun dia sampaikan karena berada di bawah tekanan atau di bawah paksaan. Itu yang saya khawatirkan. Karena itu, alih-alih berfokus semata-mata atau merasa terpuaskan karena seorang pelaku pencurian sudah tanda petik mengaku sebagai pelaku pembunuhan, teman-teman di kepolisian pasti paham bahwa proses penegakan hukum harus mengandalkan pada pembuktian. Pembuktian berarti dibutuhkan 2 alat bukti. Pada aspek itulah menurut saya belum terpenuhi. Jadi menurut Anda, dari analisa Anda ini seperti yang tadi Anda sampaikan, ada seperti shock begitu pada saat interogasi. Apakah dengan yang seperti yang Anda sampaikan ini, sehingga polisi harus betul-betul tidak hanya mengandalkan keterangan ataupun pengakuan dari tersangka, harus mencari bukti lain. Padahal kalau kita lihat CCTV rusak, jejak dari pelaku pun tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan ini. Dari pemberitaan di media, saya menangkap kesan kuat bahwa teman-teman di kepolisian belum mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh untuk berharga untuk mengamankan siapa gerangan pelaku pembunuhan itu. Tadi sudah dikatakan, CCTV rusak. Jejak-jejak kejahatan di TKP tampaknya bersih. Saya maknai barangkali tidak tersedia sidik jari yang memadai. Tidak ada pula jejak DNA si pelaku di situ. Tambahan lagi, dari sekian banyak saksi yang sudah diperiksa,
sampai hari ini kita belum mendengar kabar bahwa polisi berhasil menyusun atau membuat sketsa wajah si pelaku pembunuhan. Nah, dengan informasi, dengan temuan yang sangat-sangat minim, bahkan seolah tidak ada itu, izinkan saya untuk bertanya kembali, benarkah pelaku pencurian itu adalah pelaku pembunuhan? Kenapa? Karena sekali lagi saya khawatir keluarnya pengakuan bahwa saya pelaku pembunuhan itu adalah keluar dari mulut si pelaku pencurian karena dia berada di bawah shock dalam sebuah interogasi yang sangat-sangat menekan dirinya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Karena polisi tentu sudah mendapatkan tersangka dari pengakuan pelaku ini. Untuk membuktikannya lagi, apa yang harus disampaikan atau apa yang harus dilakukan oleh polisi dalam penyidikan nanti? Pertama, si pelaku pencurian ini punya sidik jari, punya rambut, punya DNA. Silakan dicek di lokasi pembunuhan sebelumnya. Ada tidak jejak-jejak identitas si pelaku itu? Itu pertama. Atau yang kedua, mari kita realistis bahwa betapapun unit reskrim adalah unit yang sering kali mendapat tekanan besar dari masyarakat untuk menyelesaikan kasus secepat-cepatnya, tapi angka global menunjukkan bahwa tingkat keterungkapan kasus pembunuhan ternyata turun drastis dibandingkan 10 tahun lalu. Itu artinya tersedia alasan sesungguhnya bagi pihak kepolisian untuk mengatakan kami paling tidak hingga saat ini belum berhasil mengungkap kasus pembunuhannya. Kalau tidak ingin menempatkannya sebagai kasus yang tidak kunjung terpecahkan. Jadi silakan saja dilakukan penegakan hukumnya secara proporsional, prosedural dan profesional, atau sebaliknya menyampaikan kepada publik bahwa memang terkait dengan pembunuhannya belum tersedia bukti yang memadai. Jadi Anda sendiri masih sedikit ragu begitu ya, bahwa pelaku pencurian yang ditangkap ini merupakan juga sekaligus pelaku pembunuhan anak dari politisi PKS ini? Saya masih terus terang terhantui dengan kasus Cirebon sekian tahun silam, Mas. Bahwa ada 7 orang plus 1 anak yang dianiaya sedemikian rupa dalam proses interogasi. Akhirnya keluar dari mulut mereka sebuah pengakuan bahwa mereka telah melakukan ruda paksa dan pembunuhan. Tapi pengakuan itu ternyata sekali lagi merupakan bentuk coerced false confession. Pengakuan yang salah, pengakuan tidak sebagaimana kenyataannya, tetapi diberikan karena mereka berada di bawah tekanan yang sangat dahsyat dari interrogator. Saya berharap situasi semacam itu tidak terulang, sehingga lagi-lagi ada orang yang dipidana atas sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dia lakukan. Oke, sehingga mendorong bagaimana polisi akhirnya mengedepankan scientific investigation ya dalam pengusutan kasus pembunuhan anak politisi PKS yang tersangkanya ini sudah ditangkap oleh polisi. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi perspektif terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat Mas Reza.